Gila guys, ngeri banget ini guys. Negara tetangga kita Malaysia udah berhasil memproduksi mobil listrik dalam negeri. Dan itu menjadi best selling car di Malaysia guys. Can you imagine? Negara tetangga lu tuh yang suka lu kata-katain si Malaysia itu ternyata berhasil bikin mobil nasional. Dan mobil nasional itu mobil listrik. Mengalahkan mobil listriknya BYD, ngalahin Tesla. Elon Musk sampai nangis-nangis nih gara-gara Malaysia nih. Bukan cuma itu, mereka juga berhasil mengalahkan merek-merek seperti Zeekr, MG, Denza, dibantu semua sama mobil listrik nasionalnya Malaysia. Kok bisa guys sehebat itu Malaysia ya? Dan kalau Indonesia gimana? Jalan di tempat atau masih mimpi ngawang-ngawang pengen punya mobil nasional sendiri atau gimana nih guys? Ada kabar baik gak sih buat industri otomotif nasional? Atau kita memang cuma bisa jadi peliharaan Jepang aja seumur hidup kita? Memperkaya kaisar Jepang, dijajah kita bertahun-tahun. Gak kesel lu? Lu gak bingung kenapa Malaysia bisa bebas, merdeka dari penjajahan Jepang? Indonesia sampai detik ini masih jadi budak Jepang. Guys, sumpah, ini kali pertama aku naik kereta elektrik buatan Malaysia sendiri. So ya, betul, ini adalah Proton IMAS 7. Dalamannya macam korang nampak sangat selesa, teknologi yang canggih, screen yang sangat besar, kerusi yang empuk, apalagi yang kurang. Ya, you guys so amazing. Jadi untuk IMAS aku bagi bintang 10/10. Mantap korang. Ada satu hal yang gue jelas banget sebenarnya di Malaysia ini. Karmit-karmitnya, mereka punya mobil buatannya Malaysia sendiri. Salah satu di belakang kita nih ada Proton. Walaupun modifnya nggak begitu istimewa, bentuk mobilnya juga biasa aja karena ini mobil zaman dulu ya. Tapi mereka bikin mobilnya sendiri. Indonesia, kita punya SMK tapi sampai sekarang yang udah beli aja belum dapat. Sangat disayangkan ya. Car culture kita kalau dibandingin sama Malaysia 11-12 lah ya, sama-sama keren. Bedanya mereka punya merek mobilnya sendiri. Sementara Indonesia, di saat Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi, Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Oke guys, kalian gak salah dengar kok. Ini adalah Bufori CS8, mobil supercar massal pertama buatan Bufori Motor Car Company dari Malaysia. Perusahaan ini adalah kolaborasi antara Malaysia dan Australia yang berbasis di Kuala Lumpur. Awalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 di Sydney, Australia, namun baru dipindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1998. Jadi mobil ini masuk ke dalam kategori Grand Tourer dan merupakan produk hand build dari Malaysia cuy. Gue dengar katanya sekitar 90% komponen mobil ini dibikin di Malaysia. Gokil. Mobil ini juga udah dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun dan versi prototipenya itu sempat dirilis pada tahun 2019 kemarin cuy. Speknya kayak gimana bang? Mesinnya berkapasitas 6400 cc V8 yang basisnya dari mesin Hemi yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 810 horsepower, torsinya di 973 Nm, top speed di sekitar 310 km per jam, serta 0 ke 100-nya ada di 3 detik aja cuy. Tapi kalau menurut kalian mesin 6400 cc itu boros banget, tenang aja guys, kalian bisa pilih opsi mesin yang lainnya nih. Ada pilihan mesin V6 dan bahkan inline 6 yang pastinya bakalan lebih irit cuy. Dan untuk sasisnya sendiri, mobil ini pakai jenis monocoque yang udah full carbon Kevlar guys. Dan mobil ini juga pakai konfigurasi rear wheel drive. Harganya berapaan tuh bang? Harga resminya ada di sekitar 2,2 juta ringgit Malaysia. Kalau dirupiahin itu sekitar 8,5 miliar cuy. Jadi gimana menurut kalian tentang si Bufori CS8 ini guys? Kira-kira kapan nih Indonesia bisa bikin mobil supercar sendiri kayak Malaysia? Apa gue yang coba mulai duluan ya? Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Guys, ini gokil parah. Saya baru tahu ternyata Malaysia adalah negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV sendiri guys. Nah, Malaysia satu-satunya negara di ASEAN yang mengeluarkan kereta EV. Yang paling gokilnya lagi, IMAS 5 ini bukanlah kereta EV yang pertama negara Malaysia keluarkan. Nah, IMAS 5 ini adalah model terbaru yang Proton keluarkan dengan harga yang terjangkau. Jadi, dia bermula serendah Rp56.800 Malaysia. Sehingga model yang premiumnya adalah Rp69.800. Jadi dengar-dengarnya ya, model ini adalah antara model yang termurah di saat ini untuk kereta EV. Dengan serendah 56.800, korang dah boleh bawa sebiji IMAS 5. Tak cukup itu lagi, korang tak percaya? Nih, saya bagi contoh interiornya. Seperti dalam gambar nih. Ini interior depan, ya. Dan ini interior yang belakang. Memang luas, penuh dengan teknologi terbaru dari Proton, harga terjangkau, screen-nya yang sangat besar. So, buat apa lagi korang nak cari kereta-kereta EV di luar sana yang mahal?
Harusnya kalau Indonesia mau buat mobil nasional, kita harus belajar dari Malaysia, nggak usah malu. Kenapa? Karena Malaysia udah sukses lebih dulu. Lu tahu hari ini mereka punya merek dalam negeri, ada merek Pero 2, ada merek Proton. Oh, kita bawa deh teknologi, kita bawa deh yang lebih ahli, kita bawa deh pabrikan global, kita undang Geely. Jadi yang dilakukan oleh Malaysia adalah dia mengundang Geely nih, jagoan Cina nih, buat battle sama Jepang. Dan ini terbukti sukses besar. Karena setelah bermitra dengan Zhejiang Geely Holding Group, Proton itu berhasil mengembalikan kejayaan mereka, berhasil memulihkan penjualan, serta menguasai pasar domestik mereka. Mereka jual 157.000 unit mobil di Malaysia, alias mereka bisa menguasai hampir 20% market share Malaysia. Jadi can you imagine guys? Perusahaan yang udah harusnya nyungsep, harusnya punah nih dari muka bumi, Proton ini mobilnya memang gak jelas zaman dulu, tapi makin kesini ternyata mobilnya makin bagus, bahkan bisa bikin mobil listrik sendiri. Hebat Malaysia nih, punya mobil listrik sendiri, dan mereka bisa menguasai market dalam negerinya. Mereka tidak bertekuk lutut menjadi budak Jepang seperti Indonesia. Udah jadi budak Jepang, bensinnya suruh impor pula lagi dari Singapura, dari Malaysia, dari Timur Tengah, pakai kapal Jawa, pakai kapal Jepang. Gila negara kita, katanya udah merdeka guys. Yang merdeka ini Malaysia, yes. Berulang kali gue bilang Indonesia juga harus. Gue bangga kita bisa pakai batu bara, kita bisa pakai mobil listrik, kita tidak memperkaya tuh mafia-mafia minyak Singapura. Tapi gue akan lebih bangga lagi kalau gue pakai mobil listrik made in Indonesia.